untuk mendengar seruan hatiku. Bersama Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sepercaya setiap kita orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari kita buka tangan kita bersama-sama. Kita persiapkan hati kita untuk buka kita doa. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkaulah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkaulah yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya firman-Mu menjadi dasar kami di dalam melakukan segala sesuatunya, karena firman-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan. Jamalah setiap kami, ubahkan setiap kami. Karena kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahannya Roh Kudus. Engkau mengambil lalu Engkau berkarya, Engkau menjawab, melawat setiap kami yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita persiapkan hati kita. Dia menjadi kekuatan bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Katakan, kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kami dapat di dalam Engkau Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu.
Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kau yang menjadi kekuatan setiap kami, Tuhan. Kekuatan di hidupku kami dapatkan di dalam-Mu, Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu, teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu, Tuhan, yang selalu digenapi di hidupku. Sebab aku percaya, tak melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, yes, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari jemaat Tuhan sini angkat pujian ini bersama, katakan, Kaulah kekuatanku, Tuhan. Kekuatan di, biar jemaat Tuhan katakan, Kau teguhkan setiap kami, ku dapat di dalam, Kau teguhkan hatiku. Yes, sama-sama. Kekuatan di hidupku kami dapatkan di dalam-Mu, Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Ini doa setiap kami. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, amin, namun karena firman-Mu tiada. Mari buka tangan kita bersama-sama, katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Kami percaya, bukan karena namun karena firman-Mu tiada. Sekali lagi dengan iman katakan, sebab aku percaya. Kami percaya, bukan karena melihat, firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Lihat, namun karena firman-Mu
ada yang berdiam diri, tapi naikkan ucapan syukur. Haleluya. Ya Allah yang setia. Mari kita tenang sejenak dalam hadirat Tuhan. Tidak setiap hari kita punya waktu untuk boleh berkumpul bersama-sama memuliakan Tuhan. Biarlah di akhir pekan ini, di hari yang dikuduskan, di mana kita boleh datang beribadah bersama-sama. Mungkin ada banyak hal yang terjadi di luar dari ekspektasinya kita, tapi kita melihat dengan mata iman kita. Tuhan, kami percaya bukan karena kami melihat. Iman kami tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kami, tapi kami melihat firman Tuhan. Kami mengimani firman Tuhan itu terjadi, selalu dikenapi di dalam kehidupan kami. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Hari ini saya ada bukan karena kekuatan, tapi karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau layak kami tinggikan, kami agungkan. Mari buka tangan kita bersama-sama jemaat Tuhan. Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Kami agungkan, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak Tuhan, terima pujian, sebab Kau layak. Kami agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak,
layak kami tinggikan Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Penolong yang ajaib, sahabat yang sejati. Kami percaya hari ini kami siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Coba kasih lihat kiri kanan, katakan, saya bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Aku akan bersuka karena kasih Tuhan. Bersuka karena kasih-Mu. Katakan menari memuji. Menari memuji kebesaran-Mu. Amin. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkan, Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. ku hidup Untuk menyenangkan-Mu. Hai. Haleluya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Mari menari memuji Tuhan. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak. Sama-sama katakan, sama-sama katakan. Setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Selalu bersamaku. selalu bersamaku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan mulia. Hidupku, Hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan Allah yang setia. Allah yang setia dan benar. Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. amin. Ku hidup untuk Sekali lagi katakan, Allah yang setia. Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. bersamaku. Yesus. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia dan benar. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami. Dan janji-Mu Tuhan terang-terang bagi kami. Amin. Mari kita mau lebih lagi bersorak di dalam Tuhan.
pujian sama-sama katakan. Firman-Mu Tuhan, buka bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan-Mu. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Yes, kami percaya firman-Mu Tuhan terang bagi jalan kami Bapa. Dan itu yang menjadi fokus kami Tuhan kepadamu. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini, katakan. Firman-Mu Tuhan, buka bagi kakiku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu, yes, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bentangkan tangan sambil katakan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari Tuhan nikmati kasih-Mu. Katakan sama-sama. Tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman. Sekali lagi katakan. Dalam-Mu Tuhan. Tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kami aman di dalam naungan kasih-Mu. Kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku yang baik. Haleluya. Haleluya, amin. Kita persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Terpuji nama-Mu Tuhan. Untuk anak sekolah minggu boleh dibawa ke lantai dasar dan akan dilayani dari kecil sampai yang kelas 6. Itu nanti akan diajar dari guru-guru sekolah minggu yang telah ada dan akan didoakan di bawah. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa.
Kuasa-Mu Tuhan tak terbatas di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Benar Tuhan, mujizat-Mu nyata di dalam hidup kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Sekali lagi katakan, di saat ku tak berdaya, kekuatan kami hanya daripada-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian ini dari awal. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan,
nyata. Mari sambil angkat tanganmu sama-sama katakan, di saatku. Saat ku cabar daya, Amin Tuhan. kuasa-Mu yang sempurna. Yes. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Katakan bukan karena kekuatan Bukan kami. karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu Ketika nyata. aku berdoa, Ketika ku berdoa, mujizat sekali lagi itu dengan nyata. sungguh-sungguh. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mujizat-Mu Engkau akan nyatakan di tengah-tengah kami. Karena kami percaya Engkau Allah pembuat mujizat. Engkau Allah yang selalu menyertai. Engkau Allah yang selalu melakukan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu melihat menilik kedalaman hati kami Tuhan. Pagi hari ini kami yakin Kau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan hati kami siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan firman. Bukan hanya mendengar tetapi menjadi pelaku firman. Tuhan, kami mau siapkan hati kami biar hati kami menjadi tanah yang subur. Sepanjang 30-40 menit ke depan kami mau fokus Tuhan. Kami tidak mau bermain handphone, kami mau fokus ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Urapi mulut indah hamba-Mu. Yang keluar adalah isi hati-Mu. Sehingga kami pagi hari ini, kami dibenarkan. Kami diajar, kami ditegur. Sehingga setiap hari kami semakin dikuduskan, semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, jangan duduk dulu, tunggu sebentar. Jadi yang memberitakan firman Tuhan pagi hari ini adalah Bapak Hence. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Pak Hence. Silakan, saya persilakan ke depan. Silakan duduk. Shalom. Haleluya, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Sepertinya tiap kali saya kesini ada sesuatu lagi yang berubah. Ya, ada kotak di sana. Haleluya, luar biasa. Ada mujizat tiap hari ya. Amin. Oke, pagi hari ini saya akan berbicara tentang iman dan mujizat Elia. Nah, Bapak Ibu Saudara, jelas sekali bahwa orang percaya sebenarnya hidupnya itu adalah mujizat. Mujizat itu diperuntukkan untuk orang yang belum percaya. Supaya mereka melihat tanda dan mujizat dan mereka percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya dan saudara sudah percaya Yesus, amin. Yesus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Siapa yang membuat mujizat? Yesus, betul kan? Sang pembuat mujizat itu ada di dalam saya dan saudara. Jadi hidup saya dan saudara adalah mujizat, amin. Kita tiap hari berjalan dalam mujizat. Kok ada yang amin? Hidup saya dan saudara setiap harinya adalah mujizat. Amin. Nah, orang percaya tidak lagi mengejar mujizat. Karena orang percaya sudah hidup dalam mujizat. Katakan kiri kanan, kamu sudah hidup dalam mujizat. Haleluya. Tapi coba kita lihat bersama-sama ya. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-6.
Ini kisah yang luar biasa. Ketika itu Ahab menjadi raja di Israel. Ahab melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Lalu kemudian Tuhan datang menghukum orang Israel dengan tidak menurunkan hujan. Betul? Hujan selama berapa lama? 3,5 tahun. Nah, coba kita lihat di sini. Apa yang terjadi dengan kehidupan Elia? 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Yang terjadi pada waktu itu akan adanya kekeringan di tanah Israel. Kenapa terjadi kekeringan? Karena Ahab memerintah, Ahab raja melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Ya, lalu kemudian Tuhan menghukum Ahab beserta Israel. Saudara, Ahab adalah raja, Ahab adalah kepala. Kalau dalam rumah tangga, kalau kepalanya berbuat salah, yang kena seluruh tubuhnya. Betul? Setuju apa setuju? Iya. Jadi sebagai kepala rumah tangga, bapak-bapak pelihara hidupmu, takut akan Tuhan. Amin. Nah, oke, slide selanjutnya. Nah, sebagai manusia, ya di sini ditulis slide selanjutnya. Ya. Sebagai manusia, ya berhadapan dengan berbagai beban, kita memang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Ya. Karena kita tak bisa jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Amin. Kita tidak dapat jalan sendiri, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri untuk menghadapi setiap masalah persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini. Firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan mengandalkan orang lain. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, mujizat adalah cara Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang yang belum percaya. Yohanes 4 ayat yang sebentar. 48. Yohanes 4 ayat 48 berkata begini. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Berarti orang akan percaya ketika mereka melihat tanda dan mujizat. Nah, berarti mujizat diperuntukkan kepada orang yang belum percaya. Supaya mereka percaya. Nah, jadi tanda dan mujizat itu cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Kuasa itu dinyatakan supaya orang bisa melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang pegang kendali dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanlah sang pemberi mujizat itu. Nah, sedangkan orang percaya hidup ini adalah mujizat.
Wah, ini yang dialami banyak orang percaya, tidak percaya kalau hidupnya adalah mujizat. Sehingga yang terjadi, jatuh bangun aku. Nah itu dia. Ya. Nah sehingga yang terjadi, kita cenderung mengejar mujizat. Padahal dalam hidup saya dan saudara ada mujizat. Kita tidak lagi mencari mujizat, tapi kita mencari perkenanan Tuhan lewat pengenalan kepada Kristus dan melakukan kehendak-Nya. Itu yang seharusnya orang percaya lakukan. Mengenal Kristus dan melakukan kehendak-Nya. Sebab mujizat itu sudah menyertai kehidupan saya dan saudara. Amin. Kehidupan kekal itu adalah kita mengenal Kristus. Kalau kita tidak mengenal Kristus, kita hanya mengejar mujizat, apakah kita bisa menerima kehidupan yang kekal? Pertanyaannya, betul kan? Kehidupan kekal adalah mengenal Kristus. Nah, tapi Pak, kan Elia ini nabi. Nabi juga manusia. Pendeta juga manusia. Ya, punya banyak masalah dan persoalan. Ya, tapi bagaimana Elia, walaupun dia seorang nabi, tapi dia juga manusia biasa kata firman Tuhan. Dia bisa mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya dalam kekeringan. Siapa yang mengucapkan kekeringan? Elia. Apakah Elia mengalami kekeringan? Alami. Tapi hidupnya terpelihara. Dia mengalami masa-masa kekeringan. Coba. Kita lihat dulu, Yeremia 17. Kayaknya Bapak Ibu kurang percaya ini. Ya, coba Yeremia 17. Apa yang terjadi dalam kehidupan orang percaya? Yeremia 17 ayat 5. Ayat 5, 6, 7, 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Keadaan baik sudah datang, iya, tapi tidak akan dialami oleh orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah, mari katakan sama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merampatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam, dan yang tidak berhenti. Amin. Kekeringan bisa terjadi, masalah ekonomi bisa terjadi, tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan tetap berdiri kuat, teguh, karena ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Itulah yang dialami oleh Elia. Bagaimana Elia mengalami pemeliharaan Tuhan? Oke, yang pertama, tidak ada cara yang lain. Dasari hidupmu dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada apa yang dikatakan firman Tuhan.
Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Sang Firman itu. Siapa Sang Firman itu? Yesus Kristus. Tidak ada cara yang lain. Hidupmu harus didasari dengan iman di dalam Kristus Yesus Kristus Tuhan. Coba kita lihat ayat yang pertama, 1 Raja-Raja 17. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup. Elia mengenal siapa Tuhannya. Tuhannya bukan Tuhan yang mati. Tuhannya Tuhan yang hidup. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Ya, tapi kan Tuhanmu tersalib, mati. Ya, memang demikian kenyataannya. Tapi dia tidak mati untuk selama-lamanya. Pada hari ketiga, dia bangkit dan hidup. Dan amin. Amin. Apa bedanya orang-orang yang mati kemudian dibangkitkan dengan kebangkitan Yesus? Apa bedanya? Siapa yang dibangkitkan? Lazarus, siapa lagi? Anak muda di Nain, siapa lagi? Tante Dorcas. Tapi apa yang terjadi dengan mereka semua? Mati lagi. Yesus, dia mati, dia bangkit, tidak mati-mati. Amin. Dia hidup untuk selama-lamanya. Makanya kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Amin. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Amin. Tapi bukan hanya sekedar percaya, kita kenal dia, Yesus Tuhan yang hidup. Elia berkata, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Hidup bukan hanya sekedar percaya. Hidup untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Amin. Elia menyatakan, demi Tuhan yang hidup, yang kulayani. Siapa yang kau layani? Engkau bisa punya Tuhan Kristus, tapi engkau juga bisa melayani dunia. Bisa? Ada di dua kaki? Bisa? Engkau punya Kristus, tapi dosamu tetap dilayani olehmu. Bisa? Bisa. Engkau terang dunia, tapi bisakah engkau masih ada dalam kegelapan? Bisa. Kau melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan? Bisa. Tapi Elia berkata, kalau aku menyembah Tuhan yang hidup, aku melayani dia sungguh-sungguh. Amin. Jangan mendua hati. Apa yang menjadi lawan Tuhan terbesar? Mamon. Apa itu mamon? Cien, money, duit. Betul? Setuju apa setuju? Saya kan cari uang, saya kerja cari uang. Untuk apa? Supaya saya bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Tapi mana lebih banyak waktumu tersita? Aha. Jadi mari dasari hidupmu dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Dan
layani Kristus sungguh-sungguh. Amin. Oke, poin yang kedua, lewati saja yang itu, langsung kedua. Bagaimana Elia bisa mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang kering? Elia taat pada perintah Tuhan. Rumus ini tidak bisa dibolak-balik. Elia itu taat kepada perintah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi hari esok. Betul kan? Yeremia 29:11 berkata, masa depanmu masa depan yang cerah. Mazmur 139 berkata, hari-hari hidupmu sebelum engkau ada sudah ditulis di dalam kitab. Tuhan sudah menulisnya. Jadi Tuhan tahu. Jadi Tuhan tahu kehidupan saya dan saudara akan kemana. Dia sudah merancangkan hal yang baik untuk saudara. Jadi karena dia tahu, maka kita harus tahu apa maunya Tuhan. Betul kan? Punya Google Map? Kalau kita tidak tahu jalan, kita pakai apa? Google Map. Kadang-kadang saudara kepala batu enggak dengan Google Map. Ya memang kadang Google Map belum sempurna, tapi Tuhan kita sempurna. Ini cuma ilustrasi saja. Google Map kadang-kadang belok kiri. 100 meter belok kiri. Enggak mau. Sudah dekat, dilewat. Lewat. Terus putar arah. Tidak mau dengar. Bisakah kita sampai pada tujuan? Kalau kita tahu jalan-jalan tikus mungkin iya. Tapi seandainya kita tidak tahu apa-apa. Saudara ada di satu tempat yang saudara tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tuhan bilang, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetap saja lurus. Lurus nak, jalanmu lurus. Lurus. Saudara tidak taat, saudara tidak akan sampai pada tujuan. Saudara taat, saudara akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Ketaatan itu adalah kesadaran diri sendiri, itu bukan karena orang lain. Kita yang harus sadar. Saya yang harus menyadari bahwa saya harus menaati, bukan karena orang lain. Pendeta bisa mengatakan, jangan berbuat dosa. Tapi Pak Pendeta, dosa itu enak. Betul Bapak Saudara? Pak Pendeta berkata, lakukan firman Tuhan. Pak, zaman sekarang Pak, bisnis Pak, kalau tidak tipu-tipu Pak, di dunia yang tipu-tipu ini, kita bisa hancur Pak. Tapi orang dunia juga mencari integritas. Betul apa betul? Orang dunia juga mencari siapa yang jujur. Bahkan ada suku yang tertentu, dia harus mencari pegawai yang bisa dia percayai. Betul kan? Nah, apa yang terjadi pada Elia? 1 Raja-Raja 17 ayat 5. Ayat 2 dan 3 Elia disuruh pergi ke sungai Kerit. Itu sungai kecil. Di situ Tuhan bilang pergi ke situ. Tuhan itu kan sungai yang kecil. Ngapain saya harus ke sana? Tidak, pergi mau kau ke situ nak. Kalau kau ke situ, kau akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Tapi Tuhan mana mungkin? Mana mungkin? Lalu ada kisah lagi yang berikutnya. Setelah di sungai Kerit kosong, perikop selanjutnya Elia disuruh pergi ke janda. Seorang janda di mana? Di Sarfat. Tuhan bilang, pergi cari kau itu janda itu.
Lalu dia ketemu janda itu dan dia bilang, saya minta roti. Elia janda ini bilang, saya cuma punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Bagaimana caranya? Elia juga mungkin, Tuhan tidak salah kok kah? Tidak salah kok. Masa suruh saya pergi ke seorang janda yang tidak punya apa-apa? Saya tidak mau. Tapi dia kemudian taat. Apa yang terjadi? Dua perkara ini membuat dia terpelihara dari kekeringan. Ketaatan akan membawa kita terpelihara. Samuel berkata kepada Saul, bukan korban persembahan yang aku inginkan, tapi ketaatanmu. Taat. Percuma juga kita memberikan persembahan besar-besar, tapi hati kita tidak taat kepada firman Tuhan. Saudara harus menaati firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang tahu langkah-langkah kehidupan saya dan saudara sampai pada akhirnya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tadi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Benar? Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Terus? Beri kekuatan baru. Firman Tuhan itu yang akan menolong saya dan saudara untuk terbang tinggi, mengatasi badai kehidupan, dan sampai pada tujuan kehidupan itu. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana Elia mengalami pemeliharaan Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tiap pagi dan petang, burung gagak bawa roti, daging. Tiap pagi dan petang, burung gagak bawa roti, daging, dan Elia minum dari sungai itu. Tiap pagi dan petang, artinya setiap hari Elia cuma makan menu yang sama. Minum air yang sama. Bosan tidak? Bosan tidak? Ayo. Tiap hari cuma makan nasi, kangkung, ikan asin. Tiap hari. Bosan? Bapak-bapak. Jujur bapak-bapak, bosan? Bosan. Kenapa istriku hanya masak begini? Tiap hari. Saudara, apa yang mengakibatkan kita gagal dalam menerima pemeliharaan Tuhan? Karena kita yang menentukan menu apa yang akan kita mau makan kepada Tuhan. Betul? Maunya kita. Bukan maunya Tuhan. Padahal kita suka nyanyi, suka-sukamu Tuhan. Bahas sampai goyang-goyang. Padahal kalau Tuhan kasih, kita protes. Kita komplain kayak orang Israel. Ketika dibawa Tuhan keliling Tamasyat Ur.
di padang gurun. Menunya sama tiap hari. Apa? Manna. Mereka protes kan? Lebih baik di Mesir. Bawang pre. Aduh, ada gado-gado di sana. Aduh, ada fuyung hai. Ada piong. Di sini cuma makan ini. Astaga. Salah ikut Tuhan ini. Katanya Tuhan pelihara. Kita maunya kita. Makanya kita tidak mengalami pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau mau mengalami pemberian Tuhan, nikmati saja hidupmu. Kok tidak ada yang amin? Nikmati. Bersyukur, bersyukurlah walau tidak ada daging babi. Bersyukur walau hanya makan kangkung. Tapi aku bersyukur. Papiku mengajarkan apa yang ada di atas meja, makan. Kalau tidak ada, haga. You know haga? Lihat. Alkitab juga mengajarkan, bersyukurlah. Cukupkanlah dengan apa yang ada. Jangan minta lebih. Jangan iri terhadap orang lain. Amin. Tapi bersyukurlah untuk berkat Tuhan. Nah, yang kita harus nikmati, tapi cara nikmatinya kita bersyukur, tapi juga kita harus berusaha. Jangan hanya diam-diam. Ulang-ulang saya katakan di tempat ini, Tuhan tidak punya duit. Tuhan tidak punya change, money, fulus. Tapi Tuhan punya langit dan bumi dan segala isinya. Apa yang ditugaskan kepada manusia? Kelola. Untuk apa? Hasilkan uang. Yang malas kata firman Tuhan, jangan makan. Amin. Saudara mau mengalami pemeliharaan Tuhan? Yang pertama apa? Beriman. Yang kedua, taat. Yang ketiga, nikmati. Dan saya percaya kita akan terus mengalami pemeliharaan Tuhan. Karena hidup saya dan saudara adalah mujizat. Yang terakhir, kalau saudara hidupnya adalah mujizat, saudara itu adalah mujizat bagi orang lain. Oh ya, saudara adalah mujizat bagi dunia yang membutuhkan. Dunia dalam kegelapan, tawar hati, kecewa, apalagi stres, depresi dengan kehidupan ini, maka saya dan saudara yang hidupnya adalah mujizat Tuhan, kita adalah jawaban bagi mereka. Saya dan saudara mengalami mujizat supaya kita bisa menjadi mujizat bagi banyak orang. Katakan, kamu alami mujizat? Kiri kanan. Kamu alami mujizat? Jadi mujizat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita berdoa. Saudara pelaku mujizat? Amin. Berdua-dua berdoa. Sekarang doakan apa yang kamu butuh. Doakan, tanya temanmu, tanya istrimu, tanya suamimu, tanya pasanganmu, apa yang kamu butuh. Doakan. Doakan. Dan minggu depan kesaksian bagaimana Tuhan melakukan mujizat itu. Ayo kita berdoa. Saling doakan satu sama lain. Berdua-dua.
Kamu adalah pembawa mujizat. Kamu adalah pelaku mujizat. Berhadap-hadapan. Suami istri, ayo jangan malu-malu. Ya, pegangan tangan. Ya, berdoa. Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu percayai? Oh, takaraba shikya rabaya rabatakara. Oh, rabatakara shiki karabu. Ibatakara ya rabashikarabu. Hina takaraba ya rabashikiri. Haleluya. Haleluya. Oh, rabashikaraba ya rabashi. Ibatakara basukaraba ya rabashikaraba ya rabashi. Hina takaraba shikara. Haleluya. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita percaya, kita hidup dalam mujizat Tuhan. Dan mujizatnya ini biar kita pakai untuk memberkati orang lain. Biarkan mujizat Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarkan firman-Mu ini Bapa melekat di dalam hati kami. Firman-Mu ini Tuhan kami pakai untuk melanjutkan hidup kami ke depan Bapa. Biarkan kami terus tetap setia mengiring Engkau sampai pada tujuan hidup kami. Dan saatnya Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan kami. Kuduskan, sucikan setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau memberkati berlipat kali ganda. Segala kebutuhan mereka Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan kita mulai dengan sebelah kiri. Setelah habis nanti akan dilanjutkan di tengah. Begitu selanjutnya kebagian. Pujian ini bersama-sama. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Sama-sama katakan Allah sanggup, Allah sanggup.
Mari jemaat Tuhan sambil bertepuk tangan katakan. Yes. Melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan. Kami percaya Engkau memelihara hidup kami. Dan kuasa-Mu tidak akan pernah berubah. Sekali lagi katakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, katakan dulu, sekarang, dan sekali lagi. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Yes, haleluya. Terima kasih jemaat Tuhan atas persembahannya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Saya persilakan kepada Ya, shalom. Walaupun orang hamba Tuhannya tidak ada, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Hence ya. Karena sudah memberitakan firman Tuhan dan kita semua, saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Nah, pengumuman yang pertama, segenap mewakili Gembala Sidang dan segenap jemaat GBI Ekumeni, kita mengucapkan turut berduka cita buat keluarga Bapak Joko. Ya, kemarin telah dipanggil Tuhan, istri dari Bapak Joko dan ibu dari saudara kita Aris, Vena dan Benta. Nah, mewakili Ibu Gembala kita mengucapkan turut sepenanggungan buat keluarga yang ditinggalkan dan semoga penghiburan dari Tuhan ada terus buat keluarga yang ditinggalkan dan keluarga besar. Amin. Nah, masih terkait dengan hal tersebut, maka hari Selasa memang jatahnya untuk mesbah keluarga akan disatukan di rumah kediaman Aris atau Bapak Joko. Nanti kita akan ada ibadah syukuran sekalian di hari Selasa malam jam 7 malam. Lokasinya di sekitar Sudiang. Nanti bagi yang Bapak Ibu Saudara yang tidak mengerti jalanan ke sana, boleh nanti kumpul di Pastori sebelum jam 7 ya. Jadi bukan kita jam 7 ada jalan. Jadi kita jalannya di sana itu jam 6.15. Itu jam 18.15 kita jalan ke sana, nanti kita akan ibadah di rumah Saudara Aris atau keluarga Bapak Joko. Itu hari Selasa. Lalu kemudian untuk hari Kamis belum ada kegiatan ya. Lalu kemudian hari Jumat ada latihan untuk ibadah raya 2, hari Sabtu ada doa pagi, kemudian hari Sabtu juga yang sorenya ada juga ibadah doa pelayan dan doa puasa. Malamnya ada ada latihan untuk ibadah raya 1 dan hari Minggu kita kembali lagi di tempat ini pukul 9 pagi dan 5 sore. Yang ngerti katakan amin. Nah, gereja Tuhan di tempat ini memang pengumumannya masih dibuat sama tim multimedia, jadi untuk saat ini masih diumumkan seperti ini. Selain itu juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan perpuluhan ataupun persembahan diakonia ataupun persembahan yang lainnya bisa juga via transfer. Kita ada QRIS-nya di belakang, jadi boleh di scan, tapi tolong ditulis di keterangannya. Ini persembahan untuk apa? Karena kita masih menggunakan satu rekening, jadi mohon Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan via transfer, boleh nanti dicatat di bawahnya. Atau nomor rekening BCA kita ada, rekening gereja, jadi silahkan ditransfer ke sana, tolong ditulis keterangannya buat apa. Apabila tidak diberitahukan keterangannya untuk apa, maka biasanya akan dimasukkan ke dalam kas gereja. Seperti itu. Jadi mohon kalau memang persepuluhan ditulis. Nah, walaupun di tempat ini perpuluhan ataupun perpuluhan maupun persembahan biasa semuanya masuk ke kas gereja dan dikelola oleh tim sendiri, tetapi ada baiknya tetap kita karena laporannya harus dibuat. Bapak Saudara sekalian yang ingin buat laporan keuangan boleh nanti keluar ke depan situ di sebelah kiri. Di bawah di lorong ada pengumuman untuk laporan keuangan. Jadi Bapak bisa melihat keuangan gereja seperti apa dan semuanya di sana terpampang dengan jelas. Bahkan kita hanya membeli cover mic seperti ini aja kita tulis, gitu ya. Dan di tempat ini
Kami keluarga pastori maupun gembala tidak memegang persepuluhan, tetapi dikelola oleh tim sendiri. Sehingga semuanya terpampang dengan jelas. Nah oleh karena itu, karena ini salah satu dari kegiatan kita, program kita yang kita canangkan agar menjadi gereja yang sehat. Termasuk di dalamnya adalah masalah finansial atau masalah keuangan. Gitu. Karena kita jangan sampai gereja tidak bertumbuh hanya gara-gara masalah keuangan ataupun tidak ditopang dengan keuangan yang baik. Untuk mungkin itu saja pengumuman dari saya serahkan kembali. Halo, puji nama Tuhan. Saya juga menyambut untuk pertama kali jemaat yang baru pertama kali bergabung di tempat ini. Selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Mungkin nanti ada bagian aser di depan akan memberikan cenderamata, boleh Bapak Ibu yang baru pertama kali datang untuk mengambil cenderamata tersebut. Dan untuk pengumuman selanjutnya di minggu terakhir itu kita ada ibadah WBI di tempat ini. Untuk jamnya jam 5 sore hari Sabtu. Jam 5 sore, jadi setelah doa, pelayan dan puasa di tempat ini, bagi wanita-wanita Betel Indonesia, saya undang untuk datang beribadah di tempat ini jam 5 sore untuk hari Sabtu. Baik, mungkin tidak ada lagi pengumuman tambahan. Baik jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat sama-sama tangan kita, katakan yang membelah laut, yang teguhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat, Kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan, Kau membuat mujizat sejati. Kami naikkan ucapan syukur kepadamu Bapa di sorga. Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang mengasihi kehidupan kami. Bukti nyata dari semua ini Tuhan, kami boleh ada di tengah-tengah tempat ini. Kami beribadah kepadamu, kami mengangkat hati kami. Kami persembahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di sorga, ini hidup kami. Ini ibadah kami, ini persembahan kami. Biarlah semuanya ini berkenan bagimu. Terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Perjalanan kehidupan kami di sepanjang minggu yang kami hadapi, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami belajar berserah sungguh kepada Tuhan. Dan biarlah hanya kehendak Bapa saja yang jadi atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Atas rumah tangga lepas rumah tangga.
Biarlah kiranya kasih dan setia-Mu Tuhan senantiasa mengikuti seluruh perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Pekerjaan tangan umat-umat-Mu Tuhan, baik anak-anak kami yang masih sekolah, baik kami yang bekerja Tuhan. Bahkan usaha apapun yang kami kerjakan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah keberhasilan, kesuksesan menjadi bagian hidup kami. Dan kami akan melihat karya Tuhan yang makin dahsyat dalam hidup kami. Lewat setiap pengharapan kami kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kami hanya memandang Yesus. Biarlah hidup kami hanya belajar mengandalkan kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa kekuatan Allah adalah kehidupan yang kami perlukan dan kami harapkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang datang meneguhkan kami pada pagi hari ini. Ajar kami untuk terus beriman dan percaya kepada-Mu Tuhan. Karena kami jauh lewat beriman percaya kami, Tuhan akan memperhitungkan sebagai suatu kebenaran atas hidup kami. Dan kami akan belajar mengasihi Tuhan. Dan kami percaya hidup kami akan beria-ria di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu yang datang pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menyampaikan kebenaran firman. Dan biarlah hamba-Mu dimanapun dia berdiri, berkat Tuhan semakin nyata. Kuasa mujizat terjadi lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat orang tua kami, Bu Gembala di tempat ini. Kiranya pemeliharaan Tuhan semakin sempurna atas hidupnya. Di masa tuanya pemeliharaan Tuhan semakin sempurna. Memberkati rumah tangganya, memberkati anak-anaknya, mantu-mantunya dan cucu-cucu. Kami berdoa buat Pastor Esra Tuhan, yang Engkau sudah pakai untuk melanjutkan pengembalaan umat-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi. Engkau memakai dia lewat tanda-tanda heran. Kuasa dinyatakan lewat hamba-Mu. Banyak jiwa yang datang di tempat ini. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati rumah tangganya, memberkati istrinya dan anaknya. Memberkati pekerjaan tangannya, memberkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Anak-anak-Mu yang mengambil pelayanan pada pagi hari ini, kami bawa di dalam doa kami. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang tahu belajar mengasihi, mencintai Tuhan, melayani Tuhan dan kerjanya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan satu kebenaran. Dan kami yakin dan percaya Engkau tidak menutup mata buat anak-anak kami yang melayani Engkau. Bukti nyata, anak yang kasih kami cek, Engkau sudah Engkau berikan pekerjaan yang terbaik. Kami yakin dan percaya anak-anak kami juga yang lain ke depan Engkau berkati. Baik dalam kuliahnya maupun pekerjaan tangannya. Baik yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, kami yakin dan percaya Tuhan juga akan menyatakan kuasa-Nya. Kami berdoa bersyukur buat bangsa dan negara kami yang sudah melakukan pemilihan umum, pemilihan presiden, bahkan anggota parlemen Tuhan. Kalau semua ini berjalan dengan baik, kami tahu Engkau Tuhan yang berkuasa. Dan kami percaya pemimpin yang sudah terpilih Tuhan, kami yakin itu adalah pemimpin yang terbaik. Yang Tuhan sudah wujud nyatakan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau. Inilah doa, inilah syukur kami pada pagi hari. Yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau menerima berkat yang luar biasa. Haleluya. Setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini, kami tahu Tuhan, Engkau telah menyediakan berkat bagi kami. Bukan hanya sebagai berkat, tetapi ada kekuatan yang ada di tengah-tengah mereka. Ada di tengah-tengah kami, ada sukacita. Ada sebuah persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini. Kami mohon kekuatan daripada-Mu menjadi bagian dalam setiap pribadi kami, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kami, dalam apapun juga Allah telah menyediakannya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini permohonan kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kita pada hari ini. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersaat teduh sejenak sebelum kita meninggalkan ruang ibadah. Haleluya, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sepanjang hari ini. Amin. Yesus Tuhan mulia, hidupku milikmu, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sempurna
tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sembahkan kuatkan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Terima kasih, mari pelayan Tuhan yang mengambil bagian boleh rapat ke depan. Kita akan berdoa sebelum kita berfoto bersama. Nanti saudara Hari yang pimpin kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan berkat-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Sekarang Tuhan kami telah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu selalu Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak layak, tapi Engkau selalu melayakkan kami Tuhan. Biarlah semua pujian kami kembali ke hadapan-Mu Tuhan. Biarkan semua talenta yang ada pada kami Tuhan, kami gunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami selalu Tuhan, inilah doa dan permohonan syukur kami, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari kita berfoto bersama dulu, jangan bebar. Ayo. Come on, guys. Ayo. Thank you. Jangan balik dulu, boleh nanti di pastori ada santap bersama. Yang mau boleh langsung menuju ke dapur.